Oke, shalom saudara-saudara semua. Shalom. Semangat ya hari ini. Kita semua di sini percaya kalau kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan bukan itu saja, Tuhan kita sudah bangkit. Mari kita mau bersuka cita hari ini. Kita mau merayakan karya keselamatan yang Tuhan sudah beri dengan penuh semangat, penuh sukacita. Oke, kita mau bangkit berdiri dan juga kasih salam. Kamu sudah ditebus. Tos saja atas kita. Kamu sudah ditebus. Oke. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know
forever. Bless you forever. In everything in me, praise the name of Jesus. Bless you forever. Bless you forever. In everything in me, praise the name of Jesus. Bless you forever. I bless you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. Don't praise Him, don't praise you. Nothing gonna stop us Amin. Oke, kita mau di sini mau menyaksikan pertunjukan dari anak-anak kecil kita. Oh, belum? Oh, oke. Karena masih latihan bisa. Kita lanjutkan nomor kita. Kita mau menyiapkan hati kita. Pasca kali ini mungkin agak berbeda dengan Natal ya. Kalau Natal kan persiapannya cukup panjang. Pasca ini memang ya kemarin kepotong libur dan berbagai macam hal. Jadi memang saya sendiri sebagai merasa kayak wah aku sudah cukup gak mau disiapkan. Tapi
mengasihi kami. Bahkan Engkau telah memilih mati bagi setiap kami ketika kami dalam keadaan berdosa. Itu berarti Engkau siap rugi, Tuhan. Bahkan bisa jadi Engkau siap kecewa. Tetapi Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan itu terus-menerus kepada kami, bahwa Engkau mengasihi kami. Dan kami yakin, Tuhan, tidak ada kasih yang akan berbuah kesia-siaan. Karena Roh Kudus juga bekerja di dalam setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama, sebab Engkau bukan hanya mati bagi kami, tetapi Engkau juga bangkit bagi setiap kami, ya Tuhan. Dan kebangkitan-Mu memberikan kepada kami, setiap kami, pengharapan untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dan melalui kuasa kebangkitan Kristus, Tuhan, Engkau memberikan kepada setiap kami kemungkinan-kemungkinan baru, pintu-pintu baru yang Tuhan bukakan bagi setiap kami. Dan terutama, ya Tuhan, agar Injil dapat diberitakan kepada semua orang, sehingga semua orang akan mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan demi nama Yesus Kristus kami naikkan syukur ini bersama-sama. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku. Ya, oh iya. Ini kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari anak-anak kita, ya saudara, yang sudah mempersiapkan diri. Musisinya di mana? Pemain musiknya? Benji mana? Oke, di sana ya. Oke. Kita berikan aplausnya, jangan kenceng-kenceng ya, nanti ke anak-anak. Santai aja. Oke. Oh, iya. Iya. Oke.
Satu, yang biru yang. Baby mana baby? Karena saya ngadep depan kabeh. Ya wes lah. Keslin, duduk Keslin. Lihat sebelah sini. Lagi terus sebelahnya kok band itu loh. Tes. Kita berikan plus buat orang tuanya dulu. Terima kasih buat orang tua yang sudah kooperatif untuk bisa melatih anak-anaknya sehingga mereka bisa tampil pagi hari ini memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita senang bisa melihat mereka bersama-sama. Kita doakan supaya langkah iman kita untuk renovasi ruangan anak-anak juga diikuti oleh pertumbuhan iman dan rohani anak-anak kita, termasuk orang tuanya juga. Baik saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pak Josias ya, yang Tuhan kirimkan untuk merintis di Surabaya. Kira-kira kalau perintisannya mungkin hampir 1 tahun yang lalu ya, hampir 1,5 tahun lalu begitu, bersama dengan istri. Saya perlu memperkenalkan karena kali ini istrinya juga menyertai ya. Jadi istrinya Ibu Catherine ya, bersama dengan anaknya tadi Dave. Mereka berdua bertemu di sekolah teologi, pacaran di sekolah teologi ya. Dan makanya Bible school is bridal school. Nah, gitu ya saudara-saudara, yang bisa ketemu jodoh itu banyak di sekolah teologi. Kebetulan kalau saudara ke Sati banyak pohon-pohon di sana, jadi menjadi begitu romantis ya. Sehingga kadang-kadang kalau mereka reuni itu mereka ingatnya waktu masa pacaran. Kami merasa sebagai dosen merasa agak digimanakan karena mereka datang karena ingat pacaran bukan ingat dosennya. Oke, mari kita akan sambut hambanya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari silakan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, bersyukur ya buat Tuhan Yesus karena kesempatan yang memberikan. Saya bersyukur buat Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Agus. Ini kali yang kedua saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur juga, saya tadi lihat wah anak-anak itu penuh sukacita, ceria ya. Apalagi orang-orang tua pasti menggemaskan sekali lihat anak-anak yang lucu-lucu, imut-imut. Saya juga mengalami hal yang sama waktu itu saudara saya masih kecil. Dan kalau saya sering antar dia ke sekolah, kalau saya lihat dia pulang, hai papa, oh Dev, saya senang sekali bisa bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu saudara-saudara bersyukur ya. Nah saya bersyukur buat hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama buat kebenaran firman Tuhan. Dan temanya itu jalan salib adalah jalan kebangkitan.
Nah, kita bersyukur kalau hari Jumat 2 hari yang lalu kita sudah memperingati Jumat Agung. Saya percaya Bapak Ibu sudah menghayati, merenungkan sedalam-dalamnya betapa kasih Tuhan itu luar biasa, sempurna adanya. Dia mati, bahkan hari ini dia bangkit. 2000 tahun yang lalu dia bangkit untuk kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu, saya senang sekali, dan coba kita dalam beberapa waktu ke depan, mungkin 30 menit, 35 menit, coba kita merenungkan bersama-sama, belajar bersama-sama. Nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas, kalau saya menyampaikan kurang jelas, Bapak Ibu saudara bisa menanyakan kepada Bapak Gembala atau Pak Agus ya. Ya, saya bersyukur sekali, saya senang. Tapi mari kita belajar bersama-sama, coba kita berjalan bersama-sama, kita coba merenungkan, menghayati kebenaran firman Tuhan ini. Jalan salib adalah jalan kebangkitan. Coba next slide, Bapak Ibu. Nah, saya mau bawa kita dalam satu pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin semua pernah mengalami hal ini. Kita pernah mengalami namanya jalan salib, atau kita pernah mengalami memikul salib. Nah, bentuk salib kita itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berbeda-beda. Entah itu bentuk salib kita itu dalam keluarga kita, saudara-saudara yang kita semua sudah hampir semua, sebagian besar sudah berkeluarga. Nah, hari-hari ini mungkin keluarga kita kurang harmonis. Suami tidak lagi mengasihi istri, atau istri tidak lagi menghormati suami. Dan itu seperti salib yang besar di dalam keluarga kita yang sementara menghantui kita. Atau bentuk yang lain, saudara-saudara, keluarga kita tuh harmonis, penuh cinta kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Suami begitu mengasihi istri, istri begitu menghormati suami. Kalau pulang kerja, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin saling berpelukan. Waduh, enaknya berkeluarga, tetapi kenyataan enggak juga ya. Ya, saudara-saudara yang sudah tahu. Mungkin bentuk salibnya itu secara ekonomi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita tahu sekarang ini, kita melihat bagaimana dunia sekarang ini begitu tidak menentu, kacau. Ya, kalau apalagi sekarang lagi perang dagang, Bapak Ibu yang berbisnis tahu itu ya. Donald Trump menarikkan tarif 32% untuk negara kita, dan itu sungguh-sungguh mengacaukan negara kita ya, apalagi itu cukup besar. Dan saudara-saudara yang berbisnis mengerti hal demikian ya. Saya nggak terlalu paham, tapi saya sering mengikuti berita-berita yang ada, dan saya melihat betul ya, itu dampak buat negara kita tuh cukup signifikan, dan daya beli kita tuh sangat menurun karena tarif itu, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan itu waktu kita berbisnis, dan itu merasakan bisnis kita, dan kita mungkin berpikir bagaimana supaya bisnis kita tuh mulai berkembang dengan baik, dengan keadaan yang tidak menentu, Bapak Ibu saudara-saudara. Seakan-akan itu salib yang sementara kita pikul secara ekonomi, Bapak Ibu saudara-saudara. Atau mungkin secara ekonomi itu mulus, semuanya baik-baik saja, tetapi hubungan kita itu tidak baik. Antara teman, karyawan kita itu tidak baik-baik saja. Atau Bapak Ibu saudara-saudara, salib yang sementara kita jalani itu seperti kita melihat masa depan yang suram. Seakan-akan itu semuanya gelap. Makanya ada hashtag Indonesia gelap ya. Kabur aja dulu. Aduh, ya itulah keadaan kita sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, Bapak Ibu, kalau kita baca, Yesus datang. Salib bukan sesuatu yang mengerikan. Salib bukan sesuatu yang sangat menakutkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara, ada 3 hal yang kita mau belajar bersama-sama, Bapak Ibu saudara-saudara, tentang kebangkitan Kristus. Mari coba kita merenungkan ini, Bapak Ibu. Coba kita menghayati, menumbuhkan kebenaran di dalam kehidupan kita, supaya betul-betul kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita.
Sehingga waktu kita melihat salib yang sesuatu yang mungkin mengerikan, sesuatu yang mungkin tidak pasti, sesuatu yang gelap, tetapi ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita melihat salib adalah salib yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, 3 hal yang saya mau sampaikan mengenai salib tentang kebangkitan Kristus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, next slide. Yang pertama saudara-saudara, Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Mari kita buka bersama-sama, coba kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 5 sampai dengan, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca, itu cukup panjang. Yohanes 20 itu ayat 1 sampai dengan 30-an. Bapak Ibu Saudara-saudara nanti pulang baru baca aja di rumah. Itu sangat panjang, kalau saya baca waktu saya nggak cukup. Ya, mungkin di next time, tapi saya akan ambil ayat per ayat dan coba kita belajar bersama-sama di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu, Yohanes pasal yang ke-20 ayat 5 sampai 6 katakan, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan ia tidak melihat masuk ke dalam. Bapak Ibu, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul di dia dan masuk ke dalam kubur itu melihat kain kafan terletak di tanah. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu Yesus mati pada hari yang ketiga, murid-muridnya serta Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Mereka masuk dan melihat Yesus tidak ada. Bapak Ibu Saudara-saudara, kubur telah kosong. Kubur telah kosong Bapak Ibu Saudara-saudara. Waktu Petrus masuk melihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, Petrus Maria melihat bahwa Yesus tidak ada dalam kubur tersebut, tinggal kain kafan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita, saya mungkin bagus yang bisa, kata melihat itu dalam bahasa Yunani itu blepo. Artinya bahwa bukan saja Petrus itu melihat, tapi dia mengamati. Dia berpikir mendalam. Dia mengamati, loh, bagaimana Yesus bisa bangkit? Bagaimana Yesus bisa hilang? Dia berpikir seakan-akan tubuh Yesus itu telah diambil para prajurit orang Romawi. Petrus sementara berpikir dengan sedalam-dalamnya. Petrus lupa pada waktu Yesus disalib, waktu Yesus sebelum disalibkan dia katakan bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus lupa, Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid lupa. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kubur telah kosong. Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Itu membuktikan, saudara-saudara, next slide, membuktikan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Yesus sang hidup telah tak dikalahkan oleh maut. Yesus sang hidup itu tidak bisa dikalahkan oleh maut. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu membuktikan bahwa kebenaran ucapan-ucapannya tentang dirinya, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara, mari kita coba merenungkan ini. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen hanya mengikuti ritual-ritual atau aturan-aturan firman Tuhan, misalkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan Engkau baik, tolong usaha saya, Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, tolong keluarga saya supaya makin hari makin harmonis, tolong suami saya, tolong istri saya supaya semakin hari semakin diam. Nah, mungkin karena saya. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita hanya berdoa, kita hanya mengikuti aturan-aturan di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan kita cuma Kristen pada umumnya. Dan saya mengatakan itu bukan Kristen yang sejati. Tetapi ketika kita percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristen yang sejati percaya bahwa Dia adalah Allah yang mati dan bangkit. Kalau kita cuma hanya mengikuti aturan-aturan, kita hanya Kristen pada umumnya. Tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus pada 2000 tahun yang lalu mati di Golgota, Bapak Ibu Saudara-saudara, bangkit pada hari yang ketiga, saya mau katakan kita adalah Kristen yang sejati. Sehingga waktu itu masuk, kita merenungkan di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang akan memperbaharui kehidupan kita setiap hari. Sehingga apapun masalah di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Yesus telah bangkit. Sehingga kita tetap kuat di dalam Kristus.
akan melihat Kristus adalah Allah yang mati dan bangkit buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Next slide, Bapak Ibu. Itu sebabnya kata Martin Luther katakan demikian. Dalam luka dan kematiannya, aku melihat dosaku. Dalam kebangkitannya, aku melihat kemenangan atas dosa, kematian dan iblis. Aku melihat kebenaran dan kehidupan kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh Allah adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang bangkit. Dia adalah Allah yang hidup. Dia bukan saja memberi kehidupan, tapi Dia Allah hidup itu sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia bukan saja memberi kehidupan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 19, ketika Dia membangkitkan Lazarus, Dia memberi hidup kepada Lazarus. Dia membangkitkan Lazarus. Lalu Dia katakan, barang siapa percaya kepada Akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu artinya Dia adalah Allah hidup itu sendiri. Kuasanya, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan itu, kuasanya itu lebih besar dari kematian. Kuasanya itu lebih besar dari kebutuhan kita. Kuasanya itu lebih besar dari masalah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau hari ini mungkin mengalami masalah yang cukup besar, ingat kebangkitan Kristus. Dia mengasihi saudara dan saya. Yesus mati bangkit buat saudara dan saya. Salib, ketika kita pandang Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan lagi sesuatu yang mungkin berguna buat kita. Tetapi ketika sekarang kita melihat salib, itu adalah sebuah keindahan. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen memandang Yesus, memandang Allah sesuatu yang mungkin berguna dalam kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan berkati usaha saya. Seakan-akan Tuhan itu seperti sumber, ya oke, Tuhan itu sebagai sumber doa. Tapi seakan-akan kita seperti memanfaatkan Tuhan. Lalu kita melihat Allah, melihat Kristus, melihat Yesus sebagai pribadi yang berguna. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memandang Yesus sebagai pribadi yang berguna, Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu waktu ketika doa-doa kita tidak terjawab, maka kita tidak lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita memandang Kristus hanya sesuatu pribadi yang berguna. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan, ketika kita sudah menghayati, merenungkan bahwa Kristus adalah Allah yang bangkit, sehingga ketika kita melihat Yesus, kita melihat salib, itu sesuatu pribadi yang indah. Jadi apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tetap memandang Dia sebagai Tuhan. Karena apa? Dia indah, Dia mulia. Jadi Bapak Ibu, mari kita merenungkan ini. Kalau Yesus adalah Kristus yang bangkit, kalau Dia adalah Allah yang hidup, maka kita pandang Dia sebagai pribadi yang indah. Apapun masalah dalam kehidupan kita, mau tarifnya 32%, Bapak Ibu Saudara, mau bisnis kita tidak baik-baik saja, mau keluarga kita mungkin belum harmonis, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin iman kita belum kuat, Bapak Ibu Saudara-saudara, hubungan kita tidak baik-baik saja, Bapak Ibu Saudara-saudara, doa-doa kita belum dijawab. Saya mau katakan, ketika kita memandang salib, itu adalah sebuah keindahan, maka kita tetap menyembah Dia. Kenapa? Indah, mulia, bukan lagi berguna, bukan lagi bermanfaat buat kita, tapi indah. Amin. Orang yang hidup di dalam Kristus memandang salib sebuah keindahan, bukan saja berguna. Salib itu sebuah keindahan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa bulan yang lalu keluarga kami ditempa seperti badai yang besar datang buat kami. Saya waktu pulang ikut rakerda, saya sakit hampir 1 minggu di rumah sakit. Lalu setelah saya keluar rumah sakit, orang tua kami meninggal, papa mertua meninggal. Kami langsung ke Palu. Setelah pulang dari Palu, anak saya sakit, 1 minggu di rumah sakit. Rasa-rasanya, apalagi belum lagi pelayanan perintisan yang banyak sekali pergumulan, Bapak Ibu saudara-saudara. Rasa-rasanya mau menyerah. Tapi ketika saya memandang salib, memandang Kristus, saya melihat ada keindahan di dalamnya. Sehingga saya mau taruh semua masalah pergumulan saya di dalam Kristus. Seakan-akan Kristus itu tidak berguna buat saya, dalam tanda kutip. Seakan-akan Kristus itu tidak bermanfaat buat saya. Tapi ketika saya pandang Kristus, saya pandang salib. Salib adalah sebuah keindahan yang mulia. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu melewati situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang berat. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Bapak Ibu punya masalah yang berat seperti badai yang besar sementara menghantam saudara, pandang salib. Lihat salib adalah sebuah keindahan. Saudara akan menemukannya dan dia akan memberikan saudara kekuatan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, kebangkitan Kristus membangkitkan iman kita. Oke Bapak Ibu, jangan tekan-tekan dulu ya. Apakah karena khotbah saya terlalu, ya orang Ambon ya Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu membangkitkan iman kita. Mari kita buka dalam Yohanes 15, ini kisah di mana Yesus bangkit. Bapak Ibu nanti pula baru baca seluruh firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkatanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di manakah Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat yang 16 katakan, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpalinglah dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu Yesus bangkit, para murid dan Maria Magdalena itu pergi ke kubur Yesus. Lalu Petrus dan muridnya kembali. Maria masih tetap di dalam kuburan itu. Dia menangis. Dia berdiri dan menangis. Seakan-akan semuanya sudah hancur. Iman Maria runtuh. Iman Maria runtuh, Bapak Ibu saudara-saudara. Maria tidak memiliki iman karena dibutakan oleh kekecewaan, oleh ketakutan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Iman Maria habis, runtuh. Tetapi firman Tuhan datang, Bapak Ibu saudara-saudara. Waktu Yesus menghampiri Maria dan mengatakan, "Maria, mengapa?" Maria berpaling dan berkata, dan Yesus sementara bertanya itu, memanggil Maria, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan kata-kata yang lembut. Bapak Ibu, Yesus sementara berdiri di samping Maria dan menjamah hati Maria dengan kata-kata yang sederhana. Yesus cuma memanggil namanya Maria. Seketika itu pun juga Maria sadar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria sementara mencari Yesus yang mati. Maria sementara mencari Yesus yang hilang.
Maria sementara mencari Yesus yang bukan sebenarnya. Karena apa? Dia kecewa, dia kehilangan imannya. Tetapi di dalam kelembutan, Yesus menjamah hati Maria. Yesus menjamah hati Maria dengan kata-kata yang sederhana. Dia memanggil Maria. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kemurahan Yesus sangat jelas. Maria panik. Maria sedang mencari Yesus yang salah. Saya mau katakan demikian. Maria tidak akan pernah menemukan Yesus kecuali Yesus yang datang kepada Maria. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, Maria tidak akan menemukan Yesus kecuali Yesus datang kepada Maria. Yesus datang dengan lembut menjamah hati Maria dengan kata-kata yang sederhana. Yesus bertanya, "Ibu, apa yang kau cari?" Bapak Ibu saudara-saudara, waktu Yesus bertanya demikian kepada Maria, Maria itu belum tahu ini berdirinya di sampingnya Yesus. Tapi ketika Yesus memanggil namanya Maria, Maria pun sadar kalau itu Yesus. Lalu seringkali kita juga mungkin seperti Maria yang hari-hari ini mungkin kecewa. Kita lupa ada satu pribadi yang bangkit buat kita, yang senantiasa ada di samping kita. Setiap hari dia menunggu kita dan dia memanggil kita dengan lembut. Mungkin dia berkata-kata dengan kata-kata yang sederhana. Dia menjamah hati kita. Tetapi karena mungkin kita begitu kecewa dengan keadaan hari-hari ini, Bapak Ibu, kita lupa ada pribadi yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, buka hati kita. Waktu Yesus memanggil Maria dan bertanya kepada Maria, Maria pun sadar. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 16, nampaknya Yohanes, oke Bapak Ibu, ingat ini, Yesus datang kepada Maria dengan lembut, berusaha membuka hatinya dan masuk memanggil secara pribadi. Iman Maria datang melalui kasih karunia, bukan usaha Maria. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu membangkitkan iman kita. Kebangkitan Kristus membangkitkan iman kita. Jadi mari kita merenungkan ini Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu, saya mau masuk lebih dalam. Nampaknya kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 Bapak Ibu saudara-saudara, kata Yesus kepada Maria, "Ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke perjanjian lama, kalau kita lihat quote dan quote ya, kita tahu bahwa Yesus itu Adam yang kedua. Adam yang pertama itu jatuh dalam dosa, lalu Yesus itu ada Adam yang kedua yang taat di Taman Getsemani, dan dia taat sampai mati di kayu salib. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara, Yohanes sengaja menulis penunggu taman. Kenapa? Karena penunggu taman yang pertama di kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Penunggu taman yang pertama itu rusak. Mereka tidak taat. Next slide, coba next slide. Ya ini, Adam gagal karena tidak taat kepada Allah. Mereka jatuh Bapak Ibu saudara. Penunggu pertama yang pertama gagal, jatuh Bapak Ibu saudara. Mereka rusak, hancur karena berdosa mereka kepada Allah. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, Adam dengan berusaha sendiri memulihkan keadaannya. Ketika Adam sudah jatuh dalam dosa Bapak Ibu saudara-saudara, dia berusaha dengan caranya menutupi keberdosaannya.
Hal yang sama Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Adam jatuh, hal yang sama Allah datang kepada Adam. Lalu bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Waktu Allah bertanya kepada Adam dengan lembut, pada akhirnya Adam sadar kalau mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Adam berusaha dengan kekuatannya menutupi keberdosaannya, Bapak Ibu Saudara, tapi gagal. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan gini, Allah mau katakan kepada Adam, engkau sudah jatuh ke dalam dosa. Soal dosa, soal pengampunan dosa, itu bukan urusanmu, itu urusan saya, itu urusan Allah. Sehingga apapun yang Adam lakukan itu pasti gagal. Maka di dalam blueprint Allah, di dalam mastermind Allah, dalam rencana Allah yang besar, Dia mempersiapkan anaknya yang tunggal. Dan Allah mengambil natur manusia, datang ke dalam dunia yang kumuh, yang hancur, yang berdosa, Bapak Ibu. Dan kita semuanya sudah rusak, kita semuanya sudah berdosa, kita semua orang berdosa, Bapak Ibu. Kita semua hancur. Sehingga penunggu taman yang kedua, waktu Yesus berdoa di Getsemani, taman Getsemani, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus katakan, biarlah zaman ini berlalu, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, Bapa. Penunggu taman yang kedua, yaitu Yesus Kristus, Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib demi saudara dan saya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, next slide, ingat ini, iman, next slide, ingat ini Bapak Ibu, iman yang benar bukan berdasarkan pada apa yang kita lakukan, namun berdasarkan pada apa yang Kristus lakukan buat kita. Waktu Kristus mati di kayu salib, Dia bangkit, Dia membangkitkan iman kita, Dia menyadarkan Maria, iman Maria itu bangkit. Iman Maria itu karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha manusia. Waktu Adam datang dalam dosa, mereka berusaha sedemikian rupa untuk menutupi dosa mereka, tetapi tidak bisa. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Waktu Yesus datang, jadi iman kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, namun berdasarkan apa yang Kristus lakukan buat kita. Maka Timotius katakan demikian. Next slide. Bukan kekuatan imanmu yang menyelamatkanmu, tetapi objek imanmu kepada Yesus Kristus yang menyelamatkanmu. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, kita cuma taat, mungkin kita melayani, kita sebagai pemain worship leader, kita melayani, kita WL, Bapak Ibu Saudara-saudara, main musik, kita ketua-ketua komsel, kita melayani. Seakan-akan ketaatan kita itu berdampak dalam kehidupan kita, supaya Tuhan menolong kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Enggak, bukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak bisa Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, saya mengatakan, kalau saya berkhotbah di tempat ini, seakan-akan saya itu berkhotbah supaya saya layak di hadapan Tuhan. Saya mau katakan itu salah. Karena iman saya bukan berdasarkan pada apa yang saya lakukan. Bukan. Tetapi iman saya berdasarkan kepada apa yang Kristus lakukan buat saya. Sehingga waktu saya melayani Tuhan, waktu saya berkhotbah, waktu kita memimpin pujian, waktu kita memain musik, waktu kita memimpin konsel, Bapak Ibu Saudara, semuanya karena kita bersyukur, karena Tuhan sudah bangkit menyelamatkan kehidupan kita. Waktu kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan kita lakukan supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan Bapak Ibu, bukan. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bukan berarti Tuhan tidak akan memberkati kita, bukan.
Saya percaya Tuhan memberkati kita semua, tapi dengan cara dan kehendaknya. Tetapi sekali lagi saya mengatakan, iman kita itu berdasarkan bukan pada apa yang kita lakukan, bukan, tetapi pada apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Jadi dasar iman kita itu, objek iman kita kepada Kristus yang telah bangkit buat saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang terakhir ini senang sekali ya, jadi Bapak Ibu tekan jadi Bapak Bos. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, salib itu bukan akhir. Salib itu awal dari kehidupan yang baru. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19-20. Ketika hari sudah malam pada waktu hari pertama minggu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya di lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, para murid itu berpikir bahwa seakan-akan semuanya sudah hancur, semuanya sudah hilang, impian-impian mereka sudah musnah, sudah sirna, seakan-akan bahwa hidup mereka itu sudah berakhir, tidak ada lagi pengharapan dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka semuanya hilang, mereka semuanya kehilangan pengharapan, mereka seakan-akan hidup mereka itu sudah berakhir. Mereka melihat bahwa Yesus yang mereka ikuti adalah Yesus yang mati. Tetapi mereka lupa waktu Yesus sebelum mati, Yesus katakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau katakan, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Salib itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi salib itu awal kehidupan yang baru. Waktu Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pintu tertutup rapat, Bapak Ibu. Mereka takut, jangan-jangan mereka juga akan dihukum mati, sehingga mereka begitu takut. Tetapi Yesus menunjukkan kemahakuasaan. Dia adalah Allah yang hidup, dia Allah yang bangkit. Sehingga waktu dia datang masuk di tengah-tengah mereka, sekejap mereka terkejut. Bapak Ibu saudara-saudara, dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu mengalami gejolak kehidupan yang, mungkin tekanan kehidupan yang begitu sulit, masalah silih berganti datang. Engkau sementara takut menghadapi masa depan, engkau sementara takut menghadapi bisnis-bisnis yang lain. Saudara-saudara, sementara takut menghadapi situasi hari-hari ini, engkau mungkin di dalam kamar bersembunyi, engkau mungkin dalam kamar sendiri menangis seperti tidak ada pertolongan. Saya mau katakan, waktu Yesus hadir, dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Yesus akan memberikan shalom, Yesus akan memberikan damai sejahtera. Waktu Yesus menghampiri mereka, Yesus katakan damai sejahtera. Sekejap mereka mengalami sukacita yang besar dengan kemurnian hati mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom adalah kepenuhan hidup yang baru, karena mereka memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Waktu Yesus bangkit dan dia berada di tengah-tengah mereka, dia katakan shalom. Mereka kaget, peristiwa itu sangat mengejutkan mereka. Dengan demikian mereka pun dengan sukacita. Harapan mereka yang tadinya pupus, harapan mereka yang tadinya hancur, mereka berpikir bahwa hidup mereka akan berakhir. Mereka takut. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka mengalami sukacita yang melimpah-limpah. Ada harapan yang baru, ada hidup yang baru, Bapak Ibu Saudara. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. Demikian juga dalam kehidupan kita ya. Kalau kita menghayati kebangkitan Kristus, kalau saudara-saudara merasa takut yang sedemikian rupa, kalau Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, ada shalom, ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan yang baru, ada hidup yang baru,
sehingga saudara-saudara mampu menjalani kehidupan ini. Apapun tantangan dalam kehidupan kita, apapun masalah dalam kehidupan kita, situasi boleh bergonjang-ganjing Bapak Ibu Saudara, situasi boleh berubah-ubah, tapi kalau ada shalom, ada damai, kita bisa mengatasi semuanya karena Kristus yang melakukan itu untuk kita. Kebangkitannya memberikan pengharapan buat kita. Kebangkitan Kristus memberikan hidup yang baru buat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu Maria sudah sadar bahwa itu Yesus, lalu Maria itu memegang tangan Yesus dengan erat-erat. Bapak Ibu kalau baca ayat-ayat sebelumnya, seakan-akan Maria itu tidak mau lagi kehilangan Yesus. Seakan-akan Maria tidak lagi mau kehilangan Yesus. Lalu Maria pegang tangan erat-erat Yesus. Maria tidak mau lagi kehilangan Yesus, karena Maria melihat bahwa Yesus disalibkan. Sekarang dia sudah bangkit. Maria pegang tangan erat-erat. Maria tidak mau lagi kehilangan Yesus. Maria tidak mau lagi kehilangan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa Yesus katakan? Lepaskan tanganmu, pergilah dan beritakanlah kepada murid-murid bahwa aku telah bangkit. Bapak Ibu, kalau saya membaca firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-20 ini, maknanya sangat dalam. Seakan-akan Yesus memberikan pesan kepada para murid, bahkan pesan ini datang kepada kita. Di dalam naturnya manusia, Bapak Ibu Saudara, Yesus terbatas, sehingga waktu kita membangun hubungan dengan Yesus itu sangat terbatas pada 2000 tahun yang lalu. Tetapi ketika Yesus katakan kepada Maria, lepaskan tanganku, aku akan pergi kepada Bapa. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu Yesus katakan itu kepada Maria, Yesus mau katakan gini, sekarang hubungan kamu dengan aku itu tidak lagi terbatas. Hubungan saudara dan saya dengan Tuhan tidak lagi terbatas, terus menerus. Jangan pegang aku akan pergi kepada Bapa. Itu sebabnya ketika Yesus datang menghampiri para murid, dia katakan shalom. Dia mau membangun hubungan yang intim dengan mereka dan juga dengan saudara dan saya. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan, memulihkan hubungan-hubungan yang baru. Yang tadi-tadinya hubungan kita dengan Allah terbatas, sekarang tidak ada lagi. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi berdasarkan apa yang Kristus lakukan. Sehingga kita akan mengalami sukacita yang melimpah-limpah. Kita memiliki pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Karena apa? Karena Kristus ada bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan, terakhir salib memang membawa penderitaan, tetapi juga membawa sukacita, pengharapan, hidup yang baru bersama dengan Kristus. Kiranya Bapak Ibu mari merenungkan firman Tuhan pada pagi hari, menghayati kebangkitan, kuasa kebangkitan. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit. Kebangkitannya membangkitkan iman kita. Salibnya itu bukan akhir dari segala sesuatu, tapi hidup yang baru bersama-sama dengan. Salib itu membangun hubungan yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan maksimal di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan ini. Sebelum saya serahkan kepada Pak Agus, saya mau bertanya buat saudara-saudara. Apakah kita melihat penderitaan sebagai hukuman atau sebagai jalan menuju pemurnian dan kebangkitan rohani kita? Coba mari kita merenungkan ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kita merespon saat hidup terasa seperti jalan salib, penderitaan yang begitu luar biasa, masalah silih berganti, seakan-akan
jalan buntu, kita nggak melewati jalan tol yang mulus, yang indah. Kita berjalan di jalan buntu, seakan-akan tidak ada solusi untuk mengatasi setiap persoalan kita. Dengan keluhan-keluhan atau dengan iman dan pengharapan yang baru kepadanya. Apakah kita hanya ingin, tapi apakah kita hanya ingin kemuliaan kebangkitannya tanpa mau melewati penderitaan atau tanpa mau menjalani jalan salib itu? Kita hanya ingin mau berkat-berkatnya, tapi kita nggak mau melewati jalan salib. Kita mau dimurnikan, tapi tidak pandang salib adalah sebuah keindahan. Kita mau menikmati berkat-berkatnya. Kita mau hanya menggunakan dia. Kita melihat dia sebagai pribadi yang berguna, tetapi kita tidak memandang sebagai pribadi yang indah buat kita. Apakah kita mau ingin kemuliaannya saja, kebangkitannya saja, tanpa kita melewati jalan salib? Hari ini firman Tuhan datang menyadarkan kita, mari pandang salib. Sekalipun salib itu adalah lambang penghinaan, penderitaan, tapi Yesus sudah menyelesaikannya. Dia bangkit, sehingga salib itu lambang kemuliaan buat saudara. Saudara-saudara seharusnya yang dipakukan, saudara-saudara seharusnya yang harus disalibkan, tetapi dia menanggung semuanya. Dia bangkit, sehingga saudara-saudara mengalami kemenangan. Iman saudara dibangkitkan karena kuasa kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, kalau hari ini saudara-saudara merasa takut menjalani kehidupan yang tidak menentu, gelap, bisnis saudara tidak stabil, keluarga saudara-saudara tidak harmonis, apa saja yang membuat saudara merasa stres, merasa tidak bergairah dalam kehidupan ini, pandang salib. Pandang salib, kebangkitannya, kuasa kebangkitannya akan memulihkan saudara, memberikan pengharapan yang baru, memberikan kekuatan yang baru, sehingga saudara-saudara akan tegak lurus melihat kehidupan ini, karena Kristus bersama-sama dengan saudara. Mengikuti Yesus keputusanku, saya serahkan kepada Bagus. Saudara, yang menarik dari Paskah, satu perayaan bagi orang Kristen yang sebenarnya itu paling berbeda, distintif. Mengapa? Karena kalau merayakan kelahiran, semua manusia itu dilahirkan, dan banyak agama yang juga memperingati kelahiran dari tokoh-tokoh mereka. Tapi kalau saudara merenungkan peristiwa kebangkitan Yesus di dalam Yohanes pasal 20 tadi, saudara akan menemukan bahwa sebenarnya Paskah adalah memberikan satu kamus baru di dalam hati nurani manusia. Karena hati nurani manusia itu sudah terdidik, terlatih. Kalau ada orang dilahirkan, maka ada orang yang sama akan mati, betul ya? Jadi itu sesuatu yang wajar sekali. Dan tadi di dalam pembacaan Yohanes pasal 20 saya ketik sedikit supaya saudara dan saya mengerti mengapa kita merayakan Paskah. Salah satu tujuannya adalah di dalam Yohanes pasal 20 ayat 13 dikatakan begini, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bertanya kepada Maria. Jawab Maria kepada mereka. Maria menyampaikan jawaban kewajaran dari kesadaran seluruh manusia ketika melihat kubur kosong. Kamusnya, kesimpulannya mengatakan begini, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tidak ada kamus kebangkitan sama sekali. Jadi kalau orang mati, kalau tidak ada di kubur, ya itu pasti diambil orang. Tidak ada kamus, tidak ada kamus kebangkitan. Dan menarik sekali, karena kemudian ayat 15, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini mencerminkan bahwa sebagian besar manusia sekalipun dia mendengar berita Injil,
kamus cara dia menyikapi sebuah kenyataan, sebuah fakta itu tetap sama seperti orang yang belum percaya. Dan Yesus ingin mengoreksi itu melalui Paskah. Karena ayat 15 kemudian Yesus mengoreksi dengan menanyakan pertanyaan yang sama. Kata Yesus kepadanya, ngapain Yesus tanya pertanyaan yang sama, saudara-saudara? Bukankah itu sudah ditanyakan oleh malaikat? Tapi Yesus bertanya pertanyaan yang sama. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu ia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia. Perhatikan, respon Maria sama, kamusnya sama. Betapa sering kita mengenal nama Yesus, tetapi respon kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus, bahwa Yesus punya kuasa kebangkitan. Respon kita sama, emosi apapun juga respon kita sama. Kita ikut-ikutan respon yang sama. Saya tidak mungkin senang kalau saya tidak healing. Saya tidak mungkin begini kalau kita begitu. Saudara, Yesus memberikan satu kamus yang baru melalui Paskah. Karena kemudian kata Yesus kepadanya ayat 16, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria diberi kamus baru, bahwa kalau kubur kosong karena Yesus sudah bangkit. Berapa banyak di antara saudara yang hidup seperti circle-nya sama, polanya sama, tapi kuasa kebangkitan memberikan kamus baru di dalam nurani kita, di dalam hati kita, bahwa selalu ada cara Tuhan, jalan yang baru buat saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita meresponi Paskah ini dengan pujian, mengikut Yesus keputusanku. Belajar mengikut Yesus bukan hanya karena ada dorongan, ada seperti kita datang ke sebuah mall, ada tawaran ini karena ada diskon ini, ada diskon itu. Saudara, kita bukan orang-orang Kristen yang karena modal diskon. Ikut Yesus karena ada fasilitas, ikut Yesus karena ada kemudahan. Saudara, Paskah memberikan kamus baru. Ikut Yesus karena Yesus sanggup membuka perkara-perkara baru melalui kuasa kebangkitan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berapa banyak di antara saudara yang dibaptis, sudah dibaptis? Ya, mungkin ada yang dibaptis di Shanghai, ada yang dibaptis di Shanghai, saudara. Juga saudara yang dibaptis di Surabaya. Siapa yang dibaptis di kolam renangnya di Geraha Family C43? Yang menikmati kolam baptisan yang ada di sana. Ada juga saudara yang dibaptis di kolam yang lain di sebuah rumah di seberang Ciwidey, ya saudara. Dimanapun saudara dibaptis, ada juga yang dibaptis di apartemen di Pakuan Mall, ya saudara. Dimanapun saudara dibaptis karena saudara mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Mari nyanyikan pujian ini dan mengingat Paskah sebagai satu arah yang memberikan kita pengharapan, memberikan kita kamus baru di dalam menyelesaikan masalah, memberikan kita peluang untuk mengerti rencana Tuhan di balik segala sesuatu. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat
semua agama punya teori bagaimana kehidupan sesudah kematian. Tetapi kekristenan bukan menyodorkan sekedar teori. Kekristenan memberikan kamus baru bahwa sesudah kematian ada kebangkitan. Dan Yesus sudah bangkit di depan mata Maria, sehingga Maria berkata, Rabuni. Itu sebabnya kesimpulan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58, ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan, membahas kebangkitan, di akhir kesimpulannya dia mengatakan begini, oleh karena itu ingat bahwa jerih lelahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Kebangkitan membawa konsekuensi kepada apa yang kita tabur di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kebangkitan membawa satu perhitungan bahwa di dalam Tuhan semua yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita bersyukur bersama-sama, saudara, buat setiap apa yang kita sudah kerjakan di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita bersyukur buat kebangkitannya, bersyukur buat kuasa kebangkitan yang disediakan bagi setiap kita masing-masing. Mari kita naikkan syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebangkitan-Mu, sehingga kebangkitan-Mu memberikan kami bahwa fakta-fakta, realitas, kenyataan yang kami hadapi tidak harus selalu sama kesimpulannya. Ada selalu pembaharuan, ada selalu pengharapan di dalam Engkau. Dan bukan itu saja Tuhan, kesetiaan kami tidak akan pernah sia-sia. Loyalitas kami kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia. Bahkan jerih lelah kami, pengorbanan kami tidak akan pernah sia-sia. Doa-doa yang kami naikkan tidak akan pernah sia-sia ya Tuhan. Karena Engkau telah mengalahkan maut. Di Sabtu sunyi, di Silent Saturday, Engkau berdiam bersama dengan maut. Engkau tidak menengking maut. Engkau mengizinkan dirimu untuk berdiam bersama-sama dengan maut. Karena itu berarti Engkau mengerti setiap kami. Ketika kami menghadapi lembah bayang-bayang maut, Engkau berdiam di sana. Engkau tidak bersegera, Engkau tidak dengan segera mengusir kegelapan, mengusir ketidaksenangan, mengusir apa yang kami anggap harus segera disingkirkan. Karena Engkau ingin setiap kami menghargai bahwa di dalam masa-masa yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan satu kali kami juga akan mengalami kuasa kebangkitan. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan, untuk kami hidup di dalam kuasa kebangkitan. Engkau memberkati jemaat, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami, memberikan benar-benar pengertian kamus baru di dalam kehidupan ini, bahwa ada kebangkitan sesudah kematian. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saya serahkan untuk disampaikan kebenaran. Shalom teman-teman. Pertama-tama saya mewakili segenap keluarga besar SAF Surabaya mengucapkan terima kasih Pastor Josias buat firman yang luar biasa. Biarlah siang hari ini kita diingatkan untuk memandang salib itu sebagai salib yang indah, dan biarlah kebangkitan itu juga membuat kita memiliki kebangkitan iman, dan biarlah kita memandang salib itu sebagai the new beginning, bukan akhir, tapi biarlah itu jadi the new beginning. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terus kita mau berdoa dulu untuk persembahan teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, atas kabar baik ya Tuhan, atas good news yang Kau mau sampaikan kepada kami ya Tuhan melalui Pastor Josias ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Kau memakai Pastor Josias ya Tuhan untuk berbicara kepada setiap
kami ya Tuhan untuk benar-benar memaknai arti dari kebangkitan, pengorbanan salib itu menjadi salib itu adalah suatu salib yang indah ya Tuhan. Itu biarlah kita semakin aware lagi ya Tuhan, kalau memang kita harus melalui jalan salib, kita nggak cuma minta berkat-Mu, tapi kita mau ya Tuhan menempuh jalan salib ya Tuhan, seperti pengorbanan yang seharusnya kami mati, seperti pengorbanan yang seharusnya kami sudah mati ya Tuhan, tapi Engkau menggantikan kami ya Tuhan, you died instead of us Jesus. Tuhan, kami mengucap syukur juga ya Tuhan atas apa yang Kau berikan kepada masing-masing kami ya Tuhan. Semoga kami akan memberikan yang terbaik, biar apa semuanya yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer pada rekening gereja atau melalui kantong kolektif yang akan diadakan oleh tim Asyir. Nah, sebelum teman-teman memberi persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Saya welcome buat semua teman-teman yang baik yang baru pertama kali hadir, welcome to SAF. Dan saya juga ingin menyapa semua teman-teman yang sudah hadir juga, semua teman-teman yang melayani dan juga teman-teman yang join secara online. Besar harapan kami untuk bertemu teman-teman di pertemuan ibadah berikutnya. Dan bagi teman-teman mungkin yang belum join atau berjemaah di gereja manapun, keluarga kami, keluarga besar SAF Surabaya sangat welcome kalian jika kalian ingin beribadah di tempat kami. Nah, ibadah kami diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini. Nah, lalu setelah selesai ibadah nanti jangan pulang dulu karena kita akan ada lombanya yang pasti berhadiah. Hadiahnya apa? Sangat menarik, ditunggu saja. Ada lomba, lalu kita akan ada foto bersama dan lalu kita akan fellowship juga, ada konsumsi yang sudah disediakan oleh tim konsumsi. Lalu untuk hari Selasa ini kita akan ada Moment of Restoration jam 11.30 di tempat ini. Untuk Kamis kita akan ada KTB kita diadakan jadi ada 4, KTB Barat ada 2 dan KTB Timur ada 1. Hari Kamis jam 7 atau jam 7.30. Nah, lalu hari Sabtu kita akan ada Rise Up Community. Rise Up Community ini adalah komunitas yang kita bentuk yang dikhususkan oleh para teman-teman kita yang masih student atau para mahasiswa atau teman-teman kita yang masih belajar. Jadi kalau teman-teman punya kenalan atau punya ponakan atau siapa yang masih belajar bisa join di Rise Up Community. Yang diadakan hari Sabtu jam 6 jam 7. Jam 7. Nah, oke. Nah, tadi dari tim Asyir juga sudah memberikan note yang ada salibnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pohon yang sudah digantung. Nah, ini apa sih? Kita namakan oleh Tree of Gratitude. Ada Tree of Gratitude. Sepertinya kita tahu bahwa kita itu sepertinya teman-teman tahu bahwa Tuhan itu sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Ya, we already receive the salvation. We got the salvation, dan biarlah itu menjadi ucapan syukur kita. Ucapan syukur kita untuk bersyukur dengan hal-hal apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kadang itu kita terlalu fokus dengan masalah atau terlalu fokus dengan hal-hal yang mungkin yang mungkin nge-distract kita gitu, sampai membuat kita lupa mengucapkan syukur. Nah, biarlah melalui Tree of Gratitude ini teman-teman bisa mengucap syukur gitu, bisa menuliskan ucapan syukur apa yang sudah teman-teman syukuri gitu. Untuk hal-hal apa yang sudah teman-teman syukuri, biarlah bisa ditulis di Tree of Gratitude lalu digantungkan di Tree of Gratitude tersebut. Nah, lalu saya mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah melayani, dan terima kasih juga semua tim yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian pengumuman, happy Passover. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Ya, saudara yang tadi sudah diberikan lembaran untuk bisa menulis, tuliskan di sana. Saya baru saja memfoto satu tulisan dari salah satu anak sekolah minggu yang bunyinya seperti begini: Thanks God for loving parents, love Jesus and me and my family. Wow, ya saudara. Lalu ada bagian belakangnya dikasih emoticon gitu ya. Lalu ada tulisan namanya. Wow. Ada yang lain juga. Tadi saya lihat ya. Thanks God for my family dan lain sebagainya. Itu anak-anak. Dan mari saudara bisa tuliskan sesuatu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, dan bisa saja kasih nickname atau hanya inisial saja, atau saudara-saudara kalau saudara tidak mau it's okay, tetapi kerinduan kita ada waktunya di mana nanti ini kita
kita baca bersama-sama dan kita bisa melihat diingatkan Tuhan untuk kita bersyukur bersama-sama. Puji Tuhan. Jadi saudara nanti jangan pulang, akan ada lomba. Hadiahnya kalau saya tidak salah tur ke Holy Land ya. Tapi kita kumpul di Yerusalem. Oke ya. Lalu pulang sendiri-sendiri ya. Tapi kumpulnya di Yerusalem. Kapan ya SAM kita ini bareng-bareng tur Holy Land gitu ya saudara ya. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Mesti nabung dulu ya, nabung. Kira-kira berapa ya? Sekitar biasanya sekitar 2000 bukan berapa dolar ya, sekitar 20 something 2000 something dolar gitu ya. Ya. Kalau pergi sendiri kayaknya kurang enak, harus bareng ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan nanti tidak akan dinyanyikan lagu yang biasanya penutup ya, karena kita hanya akan menutup untuk kita bisa merayakan Paskah dengan mengizinkan para pria-pria sejati atau wanita juga ya, wanita juga ya, oke. Para untuk kita bisa having fun dan jangan lupa nanti ada fellowship bersama, ada makan siang yang telah disediakan oleh panitia, sehingga saudara dan saya jangan khawatir untuk kita kalau yang tadi pagi belum sarapan kita buka bersama siang hari ini ya. Oke, mari kita akan akhiri dan kita akan mendoakan seluruh perjalanan kita di akhir tahun ini sampai tahun kiranya Tuhan menolong kita mengalami bersama-sama kuasa kebangkitan, dan melalui kebangkitan Kristus Paskah ada pengertian-pengertian baru di dalam hidup perjalanan kita. Yesus memberikan kamus-kamus baru di dalam menghadapi kehidupan ini karena ada kuasa kebangkitannya. Saya minta tolong untuk Hendri bisa menutup di dalam doa dan menyerahkan kehidupan kita sepanjang waktu ke dalam tangan Tuhan. Doakan juga ada saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Ada beberapa yang sakit, ada orang tua dari jemaat yang sakit, ada anak-anak yang juga sakit yang dirawat di rumah sakit. Nanti tolong Hendri bisa berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Roh Kudus juga selalu bersama kami, khususnya hari ini. Kami memperingati kebangkitan-Mu Tuhan, dan bersyukur Tuhan kami memiliki seorang Tuhan, seorang sosok pribadi yang benar-benar memberikan sebuah iman yang lain daripada yang lain Tuhan. Sebuah kebangkitan Tuhan, bukan sekedar kekuatan, tapi kebangkitan Tuhan dari sesuatu yang benar-benar mati lalu bangkit dan hidup kembali. Sungguh sebuah kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah firman yang kami renungkan hari ini, kesaksian, sharing yang kami dengarkan hari ini, biarlah itu terus menjadi menyala dalam diri kami, dan dibantu oleh Roh Kudus kami terus diingatkan atas apa isi pikiran kami, hati kami, motivasi kami, dan biarlah iman kami terus dimurnikan, tidak hanya sekedar menghafalkan saja isi-isi Alkitab, tapi pada prakteknya kami mungkin tidak melakukannya sama sekali. Terima kasih Tuhan, dan kami ingin menutup kebaktian hari ini, dan kami sebelumnya juga berdoa untuk rekan-rekan jemaat kami Tuhan. Beberapa dari jemaat memiliki anggota keluarga, orang tua yang juga sakit Tuhan, memiliki usianya yang sudah senja, mungkin lebih lemah daripada biasanya. Tuhan, kami berdoa Tuhan, apa yang dialami mereka, anggota kami, bahkan anggota keluarganya pula, tidak lalu begitu saja hanya seperti menunggu penyakit ini sembuh atau sekedar membeli obat yang terbaik, tapi biarlah pengalaman ini Tuhan, pengalaman yang tekanan ini juga bisa Engkau pakai Tuhan untuk menyatakan diri-Mu Tuhan di tengah-tengah tekanan ini, khususnya yang punya sakit penyakit Tuhan, ada anaknya, pada orang tuanya, atau bahkan dirinya sendiri Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, kami tidak memiliki Tuhan yang bisa membuat kami tidak melalui kehidupan kami begitu saja Tuhan, tapi memiliki arti. Setiap langkah, setiap kejadian memiliki arti. Kami yakin jemaat-jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, pasti Kau juga tidak melakukan dengan sia-sia pengalaman yang berat itu Tuhan. Kau taruh nilai firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas itu, dan kami tutup kebaktian Paskah hari ini dalam nama Yesus. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Yesus yang sudah bangkit bukan hanya menjadi bagian dari imajinasi kita, tetapi kebangkitan Yesus menjadi bagian dari iman percaya, sehingga setiap kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam segala hal. Dan biarlah iman pengharapan di dalam Yesus yang bangkit menolong setiap engkau dan saya untuk mempercayai bahwa jerih lelahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah cara engkau mendidik anak-anakmu untuk mewarisi iman dan menjadi lebih baik karena mereka orang-orang benar. Dan diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Amin.